Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak di sana ada kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terus seperti yang sudah yang kita janjikan kemarin, bahwasanya hari ini saya akan melakukan wawancara kedua terkait pengambilan keputusan yang saudara mendapat ambil selama bekerja dari kamu sekali GS dengan baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini saya yakin pasti banyak sekali keputusan yang sudah Bapak ambil selaku kepala sekolah. Yang selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Pagi itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi selama ini saya mengidentifikasi permasalahannya dulu. Jadi sesuatu itu dikatakan bukan moral, kita ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika keduanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SDND itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil sebuah keputusan, tentunya saya akan melakukan investigasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang tidak mengumpulkan fakta serta informasi yang ada seterusnya, menentukan keputusan yang tepat dan mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Jadi sebagai kepala sekolah, saya juga harus memperhatikan kemudian keputusan yang saya ambil agar efektif dan tepat sasaran. Dalam mengambil keputusan, saya juga selaku kepala sekolah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil juga benar-benar dipahami. Karena pasti akan selalu ada alasan dari suatu kejadian. Baik, berarti keputusan yang Bapak ambil selama ini sudah hanya untuk sasaran ya. Untuk kembali ke pertanyaan selanjutnya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selanjutnya? Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini biasanya saya akan langsung turun ke lapangan memastikan segala hal dan juga terkadang melibatkan dulu untuk mengumpulkan fakta. Karena saya akan melihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya sudut pandang saya saja sebagai kepala sekolah. Kemudian saya akan melakukan penelitian benar salah, mencari penyelesaian kemudian saya akan membuat keputusan dan melakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tentunya menggunakan tiga prinsip solusi. Tadi yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang dalam menyelesaikan masalah. Saya juga melakukan diskusi dengan tim sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang memiliki banyak hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi selama saya menjadi kepala sekolah SD Negeri 27, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak yang berhasil mengenal itu. Bagaimana cara mengambil keputusan efektif? Tentu saja keputusan kami membutuhkan dukungan yang efektif dari semua warga sekolah. Tantangan selanjutnya pada keputusan yang saya buat kurang bisa diterima, maka tentu saya harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ketika dilema, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa? Jadi sebagai kepala sekolah, langkah tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru.
dan melibatkan beberapa pihak. Pokoknya saya akan menyelesaikan permasalahan dengan baik. Semampu saya, agar tidak berbohong. Ini pertanyaan Ibu, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema? Jadi saya sebagai kepala tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan wilayah kebajikan yang saya pahami, melibatkan dewan guru dan juga berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau penitia sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang Kak pengalaman yang Bapak adanya terkait dengan keputusan dilema ini? Jadi sebagai pengalaman saya sebagai pemimpin sekolah dan mengambil keputusan saya harus memperhatikan pada nilai pendidikan dalam diri. Prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengembangan kita menjadi dasar pengambilan keputusan yang akan dibawa. Ada 8 pertanyaan tadi Pak. Jadi saya sharing-sharing sama Bapak. Jangan bosan-bosan ya Pak untuk terus membantu saya dalam pembelajaran PJJ ini. Jadi saya selalu mendukung pada beberapa hidup kita selesai dan bisa bermanfaat itu dari dulu. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Andi? Apa bisa saya bantu? Begini Bu, seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin ya kan Bu. Kalau hari ini saya tuh mau sedikit bertanya sama Ibu mengenai permasalahan di lingkungan kita. Jadi nanti saya mau wawancara Ibu sedikit terkait dengan 8 pertanyaan yang saya ajukan. Yes. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Langsa, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Masalah kasus-kasus di sekolah. Ini juga kita lihat yang karakter siswa. Jadi dalam hal ini, dalam mengidentifikasinya itu kita melihat, kita mengkaji kasus itu, kasus berat atau ringan. Kemudian kita memilah-milah kasus itu. Nah, baru nanti kita sepakati bagaimana cara menyelesaikannya bersama tim. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi jawaban Ibu juga sangat menarik ya, berarti ada kolaborasi dengan di sekolah ya. Baik, pertanyaan kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika Ibu dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Jadi dalam hal kasus ini pasti kedua belah pihak itu merasa paling benar. Kemudian kita juga menginginkan itu suatu hasil yang kita peroleh dari kesepakatan tadi karena hasilnya baik. Jadi itu kita ada istilah itu kan intinya itu pertama itu ada pelajaran, ada kelas, BK, dan kesiswaan, analisis dan lain-lain. Terlibat juga komite sekolah. Jadi dengan tim-tim itu kita mencari cara bagaimana cara kita berusaha untuk kasus itu supaya selesai. Selesainya hasilnya baik, tidak ada terjadi persoalan apapun, tidak lanjut di akhirnya. Berarti keputusan yang Ibu ambil ini segera mungkin. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, ada langkah-langkah nggak untuk prosedur dalam pengambilan keputusan Ibu selanjutnya? Ya, pasti ada langkah-langkahnya itu karena kita walau bagaimanapun itu kan kita menganalisis dulu situasinya.
situasinya itu dalam keadaan itu bagaimana kasus itu terjadi, di mana terjadi, kapan terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya itu, kemudian latar belakangnya, kita analisis itu. Kemudian kita ambil kesepakatan dengan tim tadi yang dari sekolah itu. Jadi kita dulu sepakat, kita ambil solusi mana cara selesaikan masalah itu. Kedua belah pihak itu terjadi penyelesaian. Berarti Ibu pertama melakukan identifikasi permasalahan. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam hal ini kita itu kan yang penting itu kan selalu dalam komunikasi yang transparan, komunikasi yang jelas kedua belah pihak. Walaupun nanti di situ kan ada terlibat orang tua kalau anak-anak yang terlibat gitu. Jadi kita itu komunikasi kita aktifnya kita bertanya gimana pihak wali murid itu, kita ambil kesimpulan ini misalnya, ini kami udah ambil kesimpulan, kami selesaikan kasus ini gimana Bapak Ibu gimana gitu. Kalau misalnya mereka menerima ya sudah kita lanjut terus perdamaian gitu. Baik Bu, selama Ibu mengambil keputusan terkait permasalahan di sekolah, kira-kira ada nggak Bu tantangan yang Ibu hadapi selama ini? Tantangannya masih ada karena pasti pihak yang kita merasa itu benar, mereka itu kan pasti tidak terima dengan kita mau benar, kita tetap membenarkan yang satu lagi gitu, misalnya lawannya gitu. Jadi itu satu tantangan. Tapi kita ini kan bisa memaparkan kepada pihak yang misalnya orang tua siswa mulai ini ada lembaga pendidikan, ini kami di sini memang mendidik anak-anak. Jadi kalau masalah ini bisa kita selesaikan baik-baik. Kita tujuannya sama, tujuannya semua kami ini mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalau memang tidak bagus kami baguskan. Berarti meyakinkan pihak lain. Pihak lain. Bu, selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang tadi, kira-kira Ibu memiliki jadwal tertentu untuk mengatasi permasalahannya atau langsung pada hari itu? Itu tergantung keadaannya. Ada kasus yang memang harus kita selesai segera, ada kasus yang memang harus kita selesaikan dengan kajian dulu. Itu kembali kepada kasus itu. Jadi kalau memang kasus yang segera itu selesaikan segera. Kadang itu kasus memang cukup dengan wali kelas dan guru mata pelajaran, nggak perlu terlibat lebih jauh lagi, ya sudah selesai terus. Tapi ada kasus yang besar yang kompleks, tidak kompleks, kita harus duduk kembali bersama tim di sekolah. Berarti tergantung situasi masalahnya. Iya. Baik Bu, pertanyaan ketujuh nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Sudah pasti ada. Kita di sekolah ini semuanya itu kan orang yang memang mereka ini yang semua menginginkan itu pendidikan di sekolahnya itu bagus. Sudah pasti mereka itu menyarankan yang terbaik. Mereka juga berusaha selesai dengan apa yang terbaik. Tidak ada yang satupun yang ingin yang tidak terbaik. Karena memang tujuan kita sama, yaitu pekerjaan. Baik Bu, dari semua hal yang tadi udah Ibu sampaikan, Adi mau tahu nih Bu, apa pembelajaran terbesar yang dapat Ibu ambil begitu Bu dari pengalaman Ibu mengenai keputusan dilema etika? Maksudnya itu apa hal terbaiknya ya, hal terbaiknya yang kami puas dengan apa yang sudah kami laksanakan. Misalnya apa tadi, menyelesaikan suatu persoalan, menyelesaikan suatu kasusnya berakhir dengan baik, bisa menerima semuanya. Berarti kita itu suatu kepuasan bagi kita seorang pekerja, kita sudah berhasil dalam menangani hal ini. Itu hal menarik ya. Iya. Berarti ada kepuasan tersendiri. Iya.
Bapak Ibu, tadi Ani sudah tanyakan 8 pertanyaan nih kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu udah mau Andi wawancarai, udah mau sharing sama Andi juga. Makasih juga Ibu, dengan hal ini Ibu berarti membantu Andi untuk ikut pembelajaran ICGP. Ya semoga lagi selesai tugas CGP ini dan nanti bisa Bu Anggi terapkan ke depannya dan lancar semua urusannya dan Bu Anggi bisa jadi kepala sekolah juga seperti kami. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.